Shalom semua saudaraku, dimanapun Anda bisa mendengarkan program kali ini. Kita akan melihat bersama-sama dari prinsip yang kedua tentang sebuah arti pelayanan. Tentunya kita masih belajar bersama-sama dari model yang Yesus pernah lakukan dan dia pernah peragakan kepada murid-murid. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau kita lihat kisah ini, bagaimana Yudas tahu dia akan mengkhianati Yesus. Dan Yesus pun tahu Yudas akan mengkhianatinya. Tapi sungguh luar biasa, Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Ini sebuah teladan bagi setiap kita. Yudas menjatuhkan Yesus, tapi Yesus tetap melayani Yudas. Orang-orang akan menjatuhkan Anda dan saya ketika setiap Anda benar-benar mau bergerak bagi Tuhan. Tapi jangan biarkan itu mencuri hati kita. Biarlah kita bisa membawa kita untuk tetap menikmati sukacita. Karena hal-hal demikian bisa merenggut sukacita ketika Anda terperangkap di dalam area-area seperti itu. Banyak orang yang merasa dikecewakan di hari-hari ini, sehingga dia mundur, sehingga dia tidak lagi melayani, sehingga dia tidak lagi aktif di dalam sebuah pelayanan. Mungkin kita sedang mencoba mendapatkan siapa kira-kira orang seperti itu, identitas dia seperti apa, ya. Tapi perlu kita mengerti bahwa kita perlu mendoakan. Kalau mungkin Anda melihat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sementara terjerembab di dalam area-area seperti itu, kita perlu menolong mereka, kita perlu mensupport mereka, karena sungguh luar biasa. Melayani itu adalah sebuah anugerah yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Waktu setiap kita melayani perlu kita landasi dengan kebenaran. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan teladan bagi Anda dan saya. Kita pun harus melayani dia. Yesus, kalau Anda perhatikan, dia membasuh kaki Petrus. Walaupun kita tahu Petrus pada awalnya dia tidak mau. Anda bisa menemukan sebuah kisah dalam Yohanes pasal 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Betapa luar biasanya, begitu cepat Petrus berubah dari yang tidak menjadi iya, ya, dari yang tidak mau menjadi mau. Dan Petrus sangat mudah ditebak kalau kita perhatikan. Dia bisa menjadi sangat yakin dengan dirinya, tapi ternyata itu sesuatu yang keliru. Dia lekas menyadari akan kekeliruannya. Dia bilang bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi kalau kita lihat, malah sebaliknya dia menyangkal Yesus. Jadi kita perlu belajar dari kisah ini bagaimana kita perlu mempunyai ketetapan hati ketika Anda terjun di dalam sebuah pelayanan. Prinsip-prinsip ini penting buat kita. Seorang pelayan Tuhan itu harus rendah hati. Yesus, Anda perhatikan, dia menunduk dan dia merendahkan hati untuk siapa? Membasuh kaki para murid-murid di kala itu. Besoknya Yesus merendahkan hati untuk apa? Disalibkan. Jadi supaya bagaimana kebutuhan semua orang itu terpenuhi. Pelayanan seperti apa yang Tuhan suka. Saya bilang pada semua Anda hari ini, pelayanan yang diwarnai dengan kerendahan hati. Itulah prinsip yang perlu kita lakukan. Alkitab menjelaskan begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius pasal 23 di dalam ayat 11 dan ke-12. Barang siapa terbesar ya di antara setiap kita, hendaklah ia menjadi seorang pelayan satu dengan yang lain. Barang siapa orang itu meninggikan diri, maka dia akan direndahkan. Dan barang siapa dia merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan. Sekali lagi bahwa ini prinsip Alkitab. Ini kebenaran di dalam Tuhan. Siapa
siapa yang mau terbesar, setiap kita harus mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan. Dan pelayanan itu prinsipnya adalah diwarnai dengan kerendahan hati. Penghalang terbesar untuk setiap kita bisa melayani adalah hati yang angkuh, hati yang sombong, hati yang congkak. Ketika hati kita angkuh, ketika fokus kita pada diri kita, maka sesungguhnya kejatuhan itu akan mulai terjadi. Hati yang angkuh akan fokus kepada diri kita, bahwa itu sesuatu yang akan membawa kita kepada kesesakan. Perlu kita evaluasi kembali bahwa Tuhan menentang orang-orang yang angkuh. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Jika kita mau menjadi seorang pelayan yang hebat, saya katakan, maka kita harus menghadapi keangkuhan diri kita masing-masing. Setiap kita perlu membuang, menghancurkan kesombongan, keangkuhan, keegoisan diri kita masing-masing. Biarlah kita seperti Yesus, dia menundukkan, dia membukukan badannya dan membasuh kaki para murid-murid. Kita perlu belajar akan hal itu. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Itu menggambarkan bahwa kita pun perlu meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Langkah pertama di dalam kerendahan hati bukanlah berpikir bahwa kita ini adalah orang yang rendah, tapi lebih kepada berpikir bahwa orang lain itu perlu kita tinggikan. Ya, orang lain itu perlu kita dorong. Orang lain perlu kita support, orang lain perlu kita hargai, dan terpenting adalah orang lain perlu Anda tinggikan dalam hidup setiap kita. Ya, Anda perhatikan di sana, Yohanes pasal 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin buat firman Tuhan. Yesus kalau kita perhatikan di sana, bagaimana Yesus dalam bentuk daging membasuh kaki para murid-murid. Kenapa Yesus membasuh kaki mereka? Ya, ini sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah begini, karena kaki murid-murid itu kotor. Artinya, Yesus sementara membersihkan kehidupan mereka. Yesus sementara membersihkan pelayanan mereka. Kaki berbicara mengenai pelayanan. Kedua, karena hati mereka sedang angkuh. Jikalau tidak angkuh, pasti salah satu dari antara mereka pun mau membasuhnya, bukan? Tapi mereka tidak akan melakukan hal demikian. Perlu kita mengerti bahwa membasuh kaki pada saat itu adalah sebuah tindakan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, buat kita hari ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan supaya kita bisa memahami, mengenali kebutuhan sesama kita di sebelah kita masing-masing. Jika kita tidak pernah melayani, tentu sebuah pertanyaan, karena Yesus pun sudah melakukan hal demikian. Dia memberikan contoh yang terbaik di dalam sebuah pelayanan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap kita punya waktu, setiap kita punya kesempatan untuk membasuh kaki sesama kita. Artinya Anda care, Anda peduli dengan sesama kita. Kita bisa melihat hari-hari ini apa yang kita bisa kerjakan buat orang-orang di sekeliling Anda dan saya. Kita punya kesempatan, kita punya nafas, kita punya waktu, pergunakan dengan sebaik mungkin. Dan saya percaya bahwa itulah berkat yang terbesar dari seorang pelayan Tuhan. Tentunya diwarnai dengan prinsip yang pertama, kerendahan hati. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa bisa kami terima saat ini ya Tuhan. Firman-Mu hidup, firman-Mu kekal, dan firman-Mu benar Tuhan Yesus. Kami percayakan firman-Mu, Engkau memberikan teladan yang terbaik kepada setiap kami. Bagaimana kami harus mempunyai prinsip di dalam melayani. Dengan penuh kerendahan hati, Engkau membasuh kaki para murid. Engkau sudah memperagakan sebuah contoh yang luar biasa. Kami belajar satu hal Tuhan saat ini. Kami pun mau saling membasuh kaki sesama kami. Saling menghormati sesama kami. Saling menghargai sesama kami. Saling merangkul, bukan menjatuhkan. Saling mengasihi, bukan saling membenci. Terima kasih buat waktu.
Terima kasih buat kesempatan. Kami mau menggunakan hidup kami sepenuhnya hanya bagi kesenangan Tuhan saja. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat Bapak Ibu dalam melayani Tuhan. Kita percaya ini kesempatan yang luar biasa. Tuhan masih berikan buat kita waktu untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati.